My World TV, solusi cerdas bersama Ibu Ningrum. Nama lengkapnya siapa Ibu? Nama tiang Loh Komang Ari Ayu Ningrum. Iloh Komang Ari Ayu Ningrum. Panjang. Ibu, terima kasih sudah mau ngobrol dengan kita di sini di My World TV, Bu. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada bapak Ibu dimanapun berada. Kalau ya panggilannya Ibu Ningrum ya? Ya, Ningrum. Ibu Ningrum. Ya. Ibu Ningrum ini adalah Ketua DPD Golkar Klungkung. Iya. Per kapan, Bu? Saya di Golkar, di partai politik, kami merintis memang sih dari orang tua. Jadi dari orang tua, kemudian kami sering ikut. Nah, resminya yang ikut keluar dari, tadinya saya seorang pegawai, artinya kami bekerja di maskapai penerbangan BUMN Garuda. Kemudian kami melihat tertarik dengan dunia politik. Jadi 2008 kami memutuskan untuk pensiun dini. 2009 kami ikut maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Astungkare kami lolos 2008, Bu ya? 2009 sampai 2014. Oke. Nah, saat itu saya sebagai pengurus Golkar. Tadinya saya di bidang perempuan, KPPG. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kami dipercaya duduk sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Klungkung. Untuk sebagai ketua DPD itu mulai tahun 2020. 2020 Golkar melakukan musda di kabupaten dan saya terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD Kabupaten Klungkung. Wow, luar biasa. Kalau menurut Ibu sendiri peran serta, mohon maaf Bu ya, peran serta perempuan di kancah politik yang dipenuhi dengan laki-laki ini gimana Bu? Peran serta perempuan dalam politik sangat penting. Karena sekarang dengan adanya pemilihan langsung, pemilih kita kan lebih besar perempuan daripada laki-laki. Jadi penting perempuan hadir di dalam kancah politik untuk bisa memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Jadi saat ini partisipasi perempuan memang amanat undang-undang yang mengamanatkan pengurus, mulai dari pengurus maupun pencalegan wajib mencalonkan 30% perempuan. 30% Bu ya? Iya. Jadi ketika kami menyetor struktur, baik itu dari tingkat bawah sampai atas, itu wajib 30% perempuan. Dan begitu juga dalam pencalegan. Dengan harapan ketika ada partisipasi perempuan, aspirasi itu bisa disuarakan langsung oleh perempuan. Atas kepentingan golongan perempuan. Kalau untuk Ibu kan baru 2020, berarti sekarang 2024. 4 tahun ya Bu ya? Iya. Masa jabatan Ketua DPD Golkar itu berapa lama Bu ya? Masa jabatan Ketua DPD 5 tahun. 5 tahun Bu ya? Iya. Berarti 2025 besok Ibu ada munas lagi? Ada musda. Musda ya, musda. Ya. Kemarin kita munas. Di Jakarta di Jakarta biasanya dari munas, kemudian musda provinsi, kemudian musda kabupaten, dan kecamatan. Berarti di kabupaten diserahkan kepada musda kabupaten untuk pemilihan ketua DPD Golkar kabupaten. Wow. Kalau Ibu sendiri apa Bu visi misi Ibu sehingga berkenan menjadi ketua DPD Golkar Klungkung? Visi misi saya terjun di politik dan juga Astungkare bisa sebagai ketua DPD Golkar Klungkung, yaitu karena kami melihat dengan turun ke masyarakat banyak aspirasi yang bisa kita perjuangkan melalui jalur politik. Ketika aspirasi masyarakat itu kan banyak nih, kalau misalnya kita tidak bisa bantu dengan sendiri, pasti kita pakai jalur politik. Di sana ada jaringan-jaringan yang bisa memberikan pemberdayaan kepada perempuan, baik itu ibu-ibu PKK, generasi muda, truna-truni,
Nah, itu pentingnya kita ada di politik. Visi misi saya membangun daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga tentunya kepada perempuan. Wow. Membangun daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, Bu, ya. Berarti supaya ada perwakilan perempuan di dunia politik ini untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Iya. Kurang lebih. Luar biasa, Ibu. Untuk membagi waktu, mohon maaf Ibu, agak sedikit pribadi. Orang politik itu kan terkenal dengan orang yang banyak ketemu orang. Betul. Terus terkenal dengan orang yang bukan terkenal ya, orang-orang yang memang waktunya kesana kesini, meeting sana sini dan lain sebagainya. Nah, Ibu ini sebagai ibu gitu ya, bagaimana cara Ibu membagi waktu atas hal tersebut, Bu? Di satu sisi Ibu adalah milik banyak orang, di sisi lain Ibu juga milik keluarga kecil. Jadi bagaimana cara membagi waktu di politik dan di keluarga atau rumah tangga? Ya tentunya kita harus mendapat restu dari keluarga, dari suami, dari anak-anak, dari orang tua, sehingga kita memiliki keyakinan dan totalitas ketika kita melakukan aktivitas politik. Karena kita tidak hanya berkorban waktu, baik itu siang malam, ketika situasi politik seperti kemarin ada Munas, kita harus terbang ke Jakarta, yaitu adalah konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita sudah menyatakan komitmen untuk bergabung ke politik. Dan tidak gampang loh kita bisa masuk, diterima untuk ikut dalam percaturan politik sebagai seorang perempuan. Betul. Memang benar-benar harus bisa menempatkan diri. Jadi bagaimana tujuan kita tercapai, tetapi harkat dan martabat sebagai perempuan juga tetap bisa dijaga. Ibu salah satu pejuang kaum perempuan melalui kendaraan Partai Golkar, Bu. Salah satu, Bu. Pejuang memperjuangkan hak dan hak dan kepentingan kaum perempuan untuk supaya dihormati, dibela. Ibu kemarin Ibu Munas Jakarta. Berapa lama di sana, Bu? Munas itu jadwalnya tiga kali, 3 hari. 3 hari, Bu, ya. 3 malam. Itu Munas kan kita tahu dari TV, Bu, ya. Ketua Umum baru Pak Bahlil Lahadalia. Lahadalia, Bu. Lahadalia. Apakah berpengaruh, Bu, dengan adanya ketua baru ini, dengan yang dulu dengan sekarang, spiritnya, pergerakannya, semangatnya untuk di DPD Kelungkung ini berpengaruh atau tidak, Bu? Spirit sebagai seorang politisi harus tetap dijaga dan diusahakan untuk selalu meningkat. Karena harapan kita, khusus untuk Kelungkung, Golkar kan beberapa periode kita menjadi partai nomor 3. Partai nomor 3, artinya di eksekutif pun kita tidak ada kader kita. Jadi dengan adanya mekanisme organisasi yang kaderisasi yang sudah berjalan, yang sudah jelas, ADART partai, jadi siapapun ketua umumnya, karena Golkar adalah partai terbuka, jadi kader itu selalu bisa menyesuaikan diri. Selalu bisa menyesuaikan diri dan memiliki harapan ketika hajatan-hajatan politik seperti sekarang, pileg dan pilkada, tentu Golkar memiliki target dan ingin bisa memberikan kader-kadernya paling tidak mengusung calon, sehingga ke depan kita juga bisa memberikan pemikiran kita untuk membangun Kabupaten Kelungkung. Berarti tetap tujuannya adalah untuk membangun kabupaten tempat Ibu dilahirkan. Iya. Bu, kalau kita rasakan itu, Bu, ya, terlepas dari Ibu milih Golkar dari orang tua,
generasinya Ibu, terlepas dari itu, Ibu bangga nggak di Partai Golkar ini? Kami sangat bangga. Bangga, Bu? Kami sangat bangga. Alasannya, Bu? Partai Golkar, seperti yang saya katakan, partai terbuka. Siapapun bisa memiliki kesempatan untuk menjadi ketua, untuk menjadi ketua umum, dan juga Partai Golkar adalah salah satu partai yang tertua di Indonesia dan sudah teruji melalui dinamika yang kita lewati. Partai ini tetap bisa bertahan di hati masyarakat. Jadi oleh sebab itu kami selaku Partai Golkar, sebagai kader Partai Golkar, merasa aturan ADART, tupoksi yang ada di partai itu benar-benar menjadi acuan kami untuk menjalankan tugas-tugas sebagai kader. Berarti anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar jelas, Bu, ya, karena sebagai partai tertua ya itu ya. Luar biasa, Bu. Kalau umpamanya, Bu, ini isunya, Bu, oh, Partai Golkar terbuka kepemimpinan atas siapa saja. Apakah terbuka atas penasehat juga? Karena isu-isunya Pak Jokowi diisukan mau menjadi penasehat Partai Golkar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika partai itu terbuka dan memenuhi syarat ADART dan melalui mekanisme partai yang sudah tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tentu seluruh kader akan menerima. Apalagi memiliki tujuan untuk membangun daerah. Dan yang lihat untuk Kelungkung sebenarnya kan dilihat dari sejarah zaman dulu, Kelungkung kan pusatnya kerajaan, pusatnya perdagangan. Terus di antara kabupaten kota yang ada di Bali, hanya Kelungkung yang memiliki kepulauan, Nusa Penida. Dan saat ini Nusa Penida sangat terkenal sampai ke seluruh dunia. Kadang-kadang kita juga ingin ikut andil mensosialisasikan bahwa keindahan Nusa Penida itu sebagai bahan promosi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kelungkung yang ujungnya akan mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, seperti itu kurang lebih. Ibu sepertinya kecintaan kepada Kelungkung ini sangat dalam, saya dengar nih, saya perhatikan di pembicaraan sebentar kita ini terhadap Kelungkung, Bu. Yeah. Sekarang ini kan lagi mau ada hajatan besar. Hajatan besar itu adalah pemilihan bupati untuk daerah, pemilihan gubernur untuk di provinsi. Yeah. Kita bicara di pemilihan bupati di daerah, Bu. Golkar sendiri sekarang mengusung siapa, Bu? Untuk Kabupaten Kelungkung, Golkar bersama dengan Demokrat, dengan adanya putusan MK, jadi kita bisa mengusung pasangan yang namanya Astaguna. Astaguna. Ya, Made Kaste dengan Iketut Gunakse. Made Kaste dengan Iketut Gunakse. Ya. Itu kader dari Partai Golkar. Sekarang Made Kaste sudah sebagai kader Golkar. Dan Ketut Gunakse sementara karena dia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten periode ini, dia mundur sebagai anggota Dewan, tetapi untuk di partainya pasti akan mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kita kebetulan melihat figur yang saat ini diminati, diharapkan oleh masyarakat, karena beliau memang berkarir sempat jadi wakil bupati 2 kali, dan kami juga melihat dari respon masyarakat, hasil survei, dan kebetulan kami bisa mengusung. Akhirnya kami dengan penuh optimisme memberikan kepercayaan Partai Golkar untuk mengusung paket Astaguna dalam Pilkada 2024. Pilihan Ibu kepada paket Astaguna tentu akan membawa hal-hal yang
kebaikan dan kemajuan kepada Kelungkung, Bu. Ya. Harapannya apa, Bu, kepada mereka sehingga Ibu mencalonkan mereka bersama Demokrat untuk maju ke ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung nanti? Ya, harapan kita dengan ini kan sebuah impian. Ya. Karena beberapa periode Golkar tidak punya bupati atau wakil bupati. Semua Astungkare di tahun ini kita bisa mengusung dengan adanya putusan MK yang munculnya sangat mendesak dan kita bisa mengkondisikan. Harapan kita tentu kita ingin menyelesaikan permasalahan Kabupaten Kelungkung yang selama ini mungkin perlu kita berikan atau kita perbaiki lagi. Seperti karena Kabupaten Kelungkung terdiri dari daratan dan kepulauan, tentu ini adalah memerlukan pengelolaan yang benar-benar seimbang. Seimbang, kemudian bagaimana mengelola kabupaten ini karena adanya kepulauan sehingga seluruh masyarakat merasa terayomi oleh pemimpin daerah yang saat ini. Seperti di Nusa Penida sekarang ini pariwisata sudah sangat dikenal. Apa kekurangannya yang kita lihat selama ini seperti jalan, kemudian ketersediaan air, kemudian listrik, kemudian permasalahan sampah, kemudian masalah sinyal komunikasi, itu adalah PR buat kita. Dan di daratan juga tidak kalah pentingnya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana atensi pemerintah kepada kepulauan dan kepada Kabupaten Kelungkung dan juga bagaimana koordinasi dengan gubernur dan pemerintah pusat. Ketika Kelungkung saat ini mungkin membutuhkan banyak anggaran untuk mengentaskan permasalahan yang ada. Di darat pun banyak yang juga mendapat perhatian seperti jalan juga, pendidikan juga, kesehatan juga. Itu adalah program-program vital, urgent yang Astungkare ketika kita punya bupati, hal itu kita bisa perjuangkan. Wow, luar biasa, Bu. Kalau umpamanya kita bicara, mohon maaf Bu ya, kita lebih ke dalam lagi sekarang. Kalau kita bicara mengenai jalan, peningkatan akan kesehatan, peningkatan akan kesejahteraan, jalan seperti apa yang Kelungkung mau ya? Jalan infrastruktur apa yang Kelungkung mau? Dan jenis kesehatan apa yang Kelungkung mau? Jenis pendidikan apa juga yang kira-kira Ibu akan lakukan atau akan dijadikan sebuah perubahan di sana? Kami tentu berangkat dari aspirasi masyarakat, kemudian konsultasi dari pakar, tim ahli yang tentunya mungkin orang Kelungkung yang tahu apa keperluan Kelungkung. Jadi tentu kita tidak muluk-muluk ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau contoh jalan misalnya, ya kita harus berani memperjuangkan. Karena kita tahu sumber daya alam yang ada di Kelungkung, khususnya untuk pariwisata, itu sangat potensi kita gali. Kenapa tidak kita berani memperjuangkan hal-hal yang bisa menggali potensi yang ada, misalnya ke pusat, untuk mewujudkan bagaimana cara jalan yang di Nusa Penida itu bisa tidak macet, lebih lebar. Apa yang dulu sempat digaungkan pada saat pemilihan kepala daerah periode sebelumnya, jalan lingkar. Nah, itu kenapa belum terrealisasi? Kemudian terobosan apa yang akan kita siapkan? Nah, itu tentu kami memiliki keyakinan ketika kita bekerja keras, ketika kita menyampaikan potensi dan kemudian apa yang kita perlukan ke pusat, saya rasa kita bisa menyampaikan. Di darat juga begitu. Sekarang kan Ubud sudah maju. Kalau kita bicara pariwisata, Ubud sudah maju. Kemudian padahal jarak Ubud Kelungkung kan relatif dekat. Tidak jauh. Ya. Kemudian pariwisata nyebrang melewati Kelungkung ke Karangasem.
Nah, kenapa hanya dilewati? Nah, itu menjadi suatu PR kami. Kami kan kalau tata ruang kota, tata kota di Kabupaten Kelungkung itu, saya rasa sangat bagus karena posisi Puri, kemudian ada Kertegose, kemudian ada lapangan Balai Budaya, kemudian ada museum, kemudian ada pasar seni, kemudian ada pasar rakyat. Itu sebenarnya merupakan potensi pariwisata. Jadi apa yang dicari tamu ke daerah Ubud ya sebenarnya ada di Kelungkung. Sebenarnya ada di Kelungkung. Bagaimana kita bisa membangkitkan itu? Bagaimana caranya menjemput bola agar masyarakat di Kelungkung juga bisa menikmati kue pariwisata juga tersampaikan. Jadi itu. Kita tidak sekedar lewat Kelungkung, Bu, kalau mau ke Karangasem. Kita selalu terganjel di Sate Languan Persinggahan. Sekarang ada sate kambing lagi. Ada sate kambing lagi. Lawar kambing. Lawar kambing. Itu kan sangat terkenal. Kita terganjel di sana, Bu. Iya. Selalu mampir. Kalau nggak mampir rasanya belum lengkap. Betul. Mungkin hal-hal seperti itu yang mau Ibu rencana kembangkan itu lagi ya. Iya. Itu kan sangat potensi. Saya lihat Persinggahan, terus dari pesisir, kalau bisa kita bikin dinner di pesisir pantai. Nah, kita sambungkan itu. Bukan tidak ada permintaan. Mungkin ini yang perlu campur tangan pemerintah untuk mengelola atau untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki seperti UMKM, di mana apa produk apa yang diperlukan, yang diminati, kemudian pemasarannya seperti apa, kemudian bagaimana kita mencari tamu-tamu dengan melakukan upaya-upaya seperti pameran pariwisata, kayak puputan Kelungkung. Jadi jangan hanya dinikmati oleh masyarakat, agenda atau momen-momen itu juga kita harus sharing ke pariwisata sehingga datang tamu untuk melihat ya. Kalau dulu, Bu, kita ini zaman saya dulu ya. Kalau kita ngomongin Kelungkung, di mata saya itu cuma ada 3, Bu. Pertama adalah Galian C atas pasir koral yang sekarang menjadi gedung kesenian itu, Bu. Galian C sama Songket, terus Wasre Merajan, itu Kelungkung. Dan yang ketiga adalah Sromotan, Bu. Nah, apa pendapat Ibu tentang hal-hal ini, Bu? Pendapat kami tentang hal-hal itu sebenarnya itu adalah salah satu dari ciri khas Kelungkung. Di luar itu masih banyak yang lain. Masih banyak, Bu? Masih banyak yang lain yang perlu kita lestarikan. Kalau Serombotan ya memang sudah menjadi ikonnya Kelungkung. Kelungkung, betul. Serombotan Kangkung, Kelungkung Sumarepure kan seperti itu. Kemudian Galian C sekarang kan sedang diproyeksikan untuk menjadi PKB. Dan itu pula ketika itu bisa berhasil terwujud, catatan kita agar bisa dinikmati oleh masyarakat Kelungkung. Jangan sampai kita jadi penonton atas proyek monumental di Kabupaten Kelungkung. Terus Songket, ya memang ada Songket, ada kemudian tenun ikat, endek, kemudian ada lukisan kamasan, ya betul. Kemudian pengrajin selongsong peluru kamasan diukir, kemudian pembuatan gente itu ada di Budage, kemudian ada produksi kacang UMKM, itu produksi dalam jumlah besar. Selama ini saya melihat ada satu, Bu, yang kemarin sempat viral, Bu. Pakaian G20 katanya dari Kelungkung, Bu. Iya. Apa itu enggak tuh ya, Bu ya? Iya. Itu dari Kelungkung katanya, Bu. Benar sekali. Jadi itu yang perlu kita. Itu berarti Kelungkung pasarnya
kalau sudah dipakai oleh G20 internasional. Internasional. Sebenarnya internasional. Jadi hal itu perlu kita koordinasikan, kemudian kita kelola sehingga potensi itu tidak diklaim oleh daerah lain. Jadi sebenarnya produk-produk yang dijual di pasar seni Sukawati atau di pasar oleh-oleh itu banyak diproduksi dari Kelungkung. Diproduksi dari Kelungkung, tapi mereka tidak secara detail melakukan produksi, kemudian melakukan pengemasan merek. Nah, itu perlu kita berikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar potensi itu bisa tergali. Saya rasa Kelungkung sangat kaya. Kalau saat ini dikatakan Kelungkung masuk nomor berapa dari bawah kabupaten di Provinsi Bali, kami rasa untuk mengejar itu sangat masuk akal, sangat realistis dengan kondisi saat ini. Iya. Apalagi kunjungan tamu ke Nusa Penida per hari hampir 10.000. Wow. Kemudian bagaimana dengan kedatangan tamu yang mendarat di Ngurah Rai, terus Kelungkung daratan, apakah ada menikmati? Nah, itu juga adalah menjadi suatu PR kami ke depan. Jangan sampai Bali ini orang mendatangi atau berwisata ke Pulau Bali hanya ke tempat-tempat itu. Bahkan Kelungkung tidak diketahui. Jadi kami harap koordinasi antar kabupaten dan juga di bawah koordinasi dari gubernur, sehingga potensi kami memang benar-benar tergali, yang ujung-ujungnya kita bisa promosikan produk-produk hasil daripada kerajinan Kelungkung, Bu ya. Ya. Ada satu lagi, Bu. Ibu kalau Ibu ke Madiun, ya, kan Madiun itu yang membawa orang ke Madiun kayak kita ini, Bu, kayak saya ini, saking nikmatnya kita makan yang namanya pecel Madiun, dan rasanya memang beda di sana, Bu, enaknya beda dan lain sebagainya. Saya berapa kali ke Madiun gara-gara pecel loh, Bu. Pecel Madiun, Bu. Nah, sama kayak seromatan Kelungkung, Bu. Seromatan Kelungkung itu kan tidak ada di tempat lain, Bu. Meskipun kita beli di Denpasar seromatan Kelungkung, rasanya beda. Iya. Di Gianyar, Sengol beda juga, Bu. Beda. Madiun dibesarkan oleh pecel. Nama besarnya pecel Madiun. Iya. Terus kalau sekarang Ibu ke Madiun, kita bagikan jalan-jalan keliling dunia, Bu. Karena Bapak Bupati di sana, saya sempat ngobrol sama beliau, Madiun itu akan dibikin sebagai daerah, dulu kan Madiun tidak ada yang mengenal, Bu. Sekarang kalau kita ke Madiun, kita seolah jalan-jalan ke luar negeri, Bu. Ada pancoran Singapura di sana, ada patung Liberty, ada menara Eiffel. Jadi ikon-ikon dunia itu dibangun di sana. Ada di sana. Ada di Madiun. Itu gara-gara pecel, Bu. Iya. Nah, sekarang Kelungkung bagaimana nih, Bu? Seharusnya hal-hal seperti itu menjadi referensi buat kita. Jadi bukan berarti kita akan bersaing secara tidak sehat, kita bersinergi. Kalau jarak Madiun dengan Bali kan tidak jauh. Jawa bagian timur. Betul. Jadi tinggal nyebrang, imbas itu kan Banyuwangi dulu, kemudian Madiun. Nah, kenapa sampai Madiun itu seperti itu? Ya kita harus cari tahu potensi yang ada. Sebenarnya kalau kita lihat dari daerah tujuan wisata, pesawat-pesawat internasional kan mendaratnya di Bandara Ngurah Rai. Nah, kalau di Madiun mungkin bule ada, saya belum pernah melihat itu yang Bapak sampaikan. Lebih ke pasar lokal. Lokal ya. Kalau ada lokal ya tentu sekarang kan pasti kebanyakan orang-orang kan berwisata dengan pesawat udara. Dengan pesawat udara, Astungkara ada bandara di Buleleng. Nah, itu juga kita bisa perdalam bagaimana apa yang dicari, kenyamanan, ya konsep itu harus sama kayak di Banyuwangi, Bu. Kelungkung ini kan kerajaan mungkin pertama terbesar di Bali, Bu ya, atau tertua itu ya. Kelungkung, Bu ya. Sekarang Banyuwangi itu keren, Bu.
Iya. Mohon maaf Bu ya, ini kita sharing sedikit. Ya. Banyuwangi itu sekarang mereka kan pangsa pasarnya bukan bule, Bu, lokal. Nah, siapa tahu Klungkung nanti bisa melirik dengan pasar-pasar lokal ini, Bu. Ya. Banyuwangi ini orang Bali aja banyak datang ke Banyuwangi sekarang. Saya senang ke Banyuwangi juga, ya. Untuk apa? Untuk wisata spiritualnya, Bu. Kita orang Bali spiritualnya ke Banyuwangi. Nah, sedangkan di Klungkung, ini kan banyak potensi itu yang belum dimaksimalkan, Bu ya. Iya. Sebenarnya kita kemarin sering juga dikunjungi oleh Kementerian Pariwisata. Ada acara pasti datang ke Klungkung, mengunjungi Puri Klungkung. Otomatis kita bawa juga ke pusat kerajinan endek. Jadi hal itu mungkin kita harus berikan suatu cerita sehingga oh ini loh pusat kerajaan di Bali ini pada zaman kerajaan, sekarang menyambung, masih dilestarikan dengan tenun ikat. Jadi kita bikinkan suatu cerita sehingga masyarakat itu tahu. Sama seperti ketika kita berkunjung ke Kalimantan, ke garis Khatulistiwa. Saya dipaksa untuk datang ke sana. Ternyata yang kita lihat kan titik nol. Titik nol kan cuman hanya penasaran. Iya, bikin kita, ke sana. Iya. Nah, kita patut mencontoh seperti itu. Iya. Oh, ini loh pusatnya kerajaan, zamannya kerajaan di Bali, di pusatnya di Klungkung. Jadi ketika raja-raja sangkep atau rapat, dia melakukan rapat di sini. Pengadilannya di sini. Kalau itu kita kemas dalam suatu kemasan yang lebih menarik, saya rasa itu tidak kurang potensi yang akan kita jual untuk Klungkung. Wow. Ibu Ningrum mengatakan bahwa Klungkung itu bukan daerah miskin, bila mana potensi-potensi yang ada dimaksimalkan. Betul, Bu ya? Betul. Karena masih banyak potensi yang memang belum diolah secara maksimal. Betul, Bu ya? Ya. Berarti Ibu akan meyakini bahwa Klungkung akan naik peringkat pendapatan daerahnya bila mana nanti pemimpinnya memang bisa memaksimalkan hal-hal tersebut. Ya. Itulah harapan Ibu Ningrum terhadap kandidat dan calon dari Partai Golkar dan Demokrat nantinya bila mana terpilih akan memperjuangkan hal-hal tersebut. Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas undangannya, kesempatannya untuk ikut podcast. Terima kasih, Ibu. Salam sehat, berbahagialah selalu. Amin.